wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang di belakang, kenapa numpuk begitu? Apa supaya main HP-nya nggak kelihatan gitu ya? Alhamdulillah, tidak ada kata kalimat yang paling indah. Setiap pribadi insan hamba Allah di pagi hari ini, pagi yang sangat cerah, pagi yang penuh dengan kebahagiaan, kita bersyukur kepada Allah bahwa malam tadi kita dibangkitkan olehnya. Diberikan hati kita rasa cinta, mau, suka dan senang. Kita tinggalkan tempat tidur kita. Kita datang ke masjid untuk sujud dan ruku bersama. Tidak ada lain tujuan kita, semogalah apa yang kita kerjakan yang baik selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada pelanggaran sejak dahulu sampai hari ini, kiranya Allah selalu berkenang dengan rahmat dan kasih sayangnya. Allah berikan ampunan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara, sambil menunggu waktu sholat syuruk jam 6:02, maka marilah kita melihat warisan peninggalan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila warisan itu kita manfaatkan selama berada dalam kehidupan kita, maka orang tersebut akan mendapat kebahagiaan dan orang beruntung. Saudara, sebagaimana kata beliau, taraktu fikum amrayni lan tadillu fihima, kitabullah wa sunnati rasulillah. Aku tinggalkan dua perkara, kata Nabi, jikalau kalian berpegang teguh dengan peninggalan itu, maka kalian akan mendapat kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Saudara, alhamdulillah nih, enggak segampang ini, enggak semudah ini. Satu, sudah terbiasa oleh hati kita, habis sholat menanti pengajian enggak ada, kita baca surah Yasin, kita zikir ya. Nah, setelah itu baru kita berdoa. Ini satu kebahagiaan. Enggak semua hamba Allah bisa macam ini. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya orang yang diberikan taufik hidayat memiliki satu pemikiran, kesadaran bahwa dia bakal kembali. Punya kesadaran bahwa dia bakal dimintakan pertanggungan jawab. Dia punya kesadaran bahwa ada kehidupan kembali setelah kematian. Sebentar lagi nih kita tinggalkan. Bentar lagi apa yang kita miliki kita tinggal semua. Kendaraan, rumah,
motor, semua yang ada di depan kita. Semua apa yang kita hasilkan dalam sepak terjang kita, dalam usaha kita, pada satu saat kita ditinggal. Nggak ada yang kita bawa. Pici, baju, ya. Ini saudara. Maka peringatan-peringatan dari Kanjeng Nabi ini supaya kita berusaha selagi kita berada di alam dunia. Nah, kita diingatkan oleh firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Gus, senyum dikit Gus. Jadi kalau banyak pikiran, sabar aja. Ntar ada batuannya datang, buat. Saya tahu Anda hidup sendiri. Jangan tenang ya, tenang insya Allah. Ada ntar. Kuncinya satu Gus, ente takwa sama Allah, Allah datangkan tentang seorang wanita yang cantik buat ente. Ya, jangan sedih aja. Kalau terpikirin jadi ngantuk terus saudara. Apa kata Allah? Wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Dengan asbab berpikir selalu urusan anak kita, urusan dunia, urusan perusahaan. Kita lalai, kita lupa berzikir, bersyukur kepada Allah. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan semacam itu, dia adalah orang termasuk yang rugi dalam kehidupan. Gitu saudara. Insyaallah. Yang paling nikmat ente, ya, dengerin sambil makan gorengan, yang ngomong bermuru sendirian. Iya, paling enak mendengar emang apa aja. Ya. Ayat selanjutnya kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Allah mengingatkan kepada kita buat orang yang beriman. Tadi pertama, jangan kau sebab pekerjaan kau lalai ingat kepada Allah. Dengan urusan dunia selalu pikiran urusan anak, perusahaan dan lain-lainnya. Engkau lalai ingat kepada Allah, engkau akan rugi. Kemudian Allah ingatkan kelanjutan ayat itu, berinfaklah kalian. Tuh, berinfaklah kalian, wa anfiku mimma razaqnakum. Orang berpikir Allah mengatakan infaklah kalian apa yang aku beri, dia pikir duit doang saudara. Enggak. Menginfakkan, memberikan manfaat kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Manfaatkan. Tuh, saudara, punya rezeki, kalau duit subuh 2000 perak kita bawa kemari, masukin kotak Gus. Bener-bener ini. Iya, saudara, kata Allah begitu. Kapan Allah ingatkan kita berbuat baik? Kapan kita berjihad? Kapan mengajak orang baik? Kapan menyampaikan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah pada manusia yang lain? Qabla ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Jadi ini kita berbuat sebelum kita mati. Kalau sudah meninggal dunia tidak ada faedahnya. Selagi kita berada di alam dunia, disuruh berbuat baik, hablum minallah wa hablum minan nas. Tuh, itu saudara. Allah ingatkan sebelum kita meninggal dunia katanya. Kenapa hal demikian Allah sampaikan kepada manusia atau hambanya? Jangan sampai kita ini menyesal.
Orang yang tidak mau mendengar firman Allah, tidak mau mendengar nasihat daripada ulama guru-guru kita, orang tersebut akan menyesal. Bagaimana penyesalan mereka? Allah gambarkan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Gus, itu kata Allah, Gus. Allah ingatkan buat kita, lagi hidup lu. Ayo, subuh bangun, masuk masjid, masuk musola. Rumah lu deket pintu masjid, bangun. Lagi hidup, lagi sehat. Ntar kalau udah pincang kakinya berat, Allah yang bilang ini, jangan kau nyesel. Lagi hidup kata Allah, aku kasih kesempatan kamu bangun. Tetangga yang dekat masjid, ngapa sih ngomong begini? Boleh nggak? Ya boleh, orang nyampein doang. Paling yang agak enak yang dengerin. Bener. Urusan enak nggak enak memang begitu. Berimpaklah dengan ilmu kamu. Memberikan nasihat kepada itu. Memang tugas kita, wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Bukan ustaz doang. Masa ustaz doang ngajakin? Enggak, kita semua. Pepen ngajak abangnya, Pepen ngajak adeknya, Pepen ngajak anaknya. Peringatan Jimali kasih juga begitu. Semua diperintahkan oleh Allah. Di ayat lain kata Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah kamu umat manusia yang selalu mengajak kebaikan. Pak RT punya tugas ngajak zamannya, tetangganya, banyak pengikutnya. Pak RT, Pak RW juga begitu. Ini kewajiban perintah supaya tidak menyesal kata Allah selagi kau hidup, Pepen. Iya, saudara ya. Ini orang bangun 3:30 azan pertama aja disalahin. Orang lagi enak tidur azan. Mengganggu, geblek. Yang setan begitu. Ini siapa namanya? Si anu pulang aja nih ke Cirebon. Apa si? Hah? Zainal sepi tadi nggak ada yang azan. Biasa dia jam 3:30 udah azan pertama, bangunin ya supaya kita bangun. Sepi udah nggak ada yang nambahin lagi. Agus lu ente Gus nih. Ente kan nganggur sendirian, gak ada gangguan itu, gak ada yang ngekepin nih. Kita bangun jam 2. Diingatkan tuh oleh Allah. Selagi kita masih hidup, sebab orang akan menyesal kata Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jikalau engkau kembalikan kami sebentar aja. Penyesalan kita. Wa akum minas sholihin, saya akan menjadi orang yang baik. Saya mau bersedekah, saya mau bangun subuh, saya mau ke masjid, saya mau berimpak, saya mau ngajak kebaikan. Kalau sudah izaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau waktunya sudah ditentukan oleh Allah, 1 menit pun kita tidak bisa berbuat. Makanya kita kudu begitu. Ayo, ayat-ayat ini adalah warisan dari Kanjeng Nabi, Al-Quran. Ya,
Sedikit-sedikit kita ngerti ayat artinya, kita ingatkan hati kita. Karena Al-Quran ini adalah merupakan hudal linnas, petunjuk buat manusia. Ya, kita belum banyak sempurna seperti orang-orang yang ahli ilmu. Ya, kita baru sekedar bisa baca, baru kenal dikit artinya dikit-dikit. Ayo kita berusaha. Diingatkan oleh Allah. Semua laki dan perempuan. Tuh. Apalagi sekarang ya ibu-ibu ini Masya Allah ujiannya berat. Ya ujiannya berat. Lihatlah di Indosiar itu. Wah arisan ibu-ibu berjilbab. Ya bermacam-macam aneka ragam. Untuk melupakan ibadah kepada Allah. Melalaikan urusan akhirat. Yang banyak dilakukan urusan dunia. Kata Allah tadi. Jangan sebab urusan kerjaan engkau lalai, engkau lupa. Engkau akan menyesal dirimu sendiri kata Allah. Andai kata misalnya nanti ya Allah dulu, andai kata dulu, kita kan begitu. Tidak ada macam. Ya. Mungkin pun orang matur aja. Semua. Orang laki, orang perempuan beribadah. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah. Barang siapa yang beramal soleh laki dan perempuan, orang laki-laki, orang perempuan, wong wedok, wong lanang, sinten mawon. Campur bahasa Jawa dah. Bahasa Jakarta siapa aja laki perempuan ya. Yang beramal soleh dijanjikan dia akan dimasukkan surga. Masya Allah. Allah sudah memberitahukan kepada Kanjeng Nabi, ayo kasih tahu tuh hamba-hambaku, pengikut-pengikutku yang sudah beriman. Apa keuntungannya, apa faedahnya, apa kebahagiaannya bagi orang yang taat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Bagi orang kata Allah kasih tahu kegembiraan tuh. Orang yang taat, orang yang beramal soleh, mendengar, melakukan perintah Allah dan Rasulnya, kasih tahu, tetangga, ini saya ngasih tahu nih. Allah perintahkan kepada Kanjeng Nabi, wa basyiril ladzina amanu. Beri kegembiraan, beri kesenangan, beri tahu pada mereka, maka saya kasih tahu, tetangga, ayo bangun subuh. Yang dekat masjid. Masjid mana saja boleh. Mau Nurul Yakin, mau Al-Mutakin, musola-musola mana terserah, silakan. Diingatkan itu. Jangankah kalian menyesal? Apa yang diberikan Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada umatnya? Orang-orang yang beramal soleh nanti akan dimasukkan surga. Kapan surga bisa ditemui? Nanti melalui kematian dulu. Begitu cong. Mati dulu. Digambarkan kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu. Masya Allah. Ya. Ada makanan disiapkan, buah-buahan disiapkan. Istri kita yang soleh-solehah, ya, menjadi wanita solehah yang berbakti kepada Allah, ya, yang menjaga kehormatannya. Masing-masing istrinya jadi surga, jadi bidadari. Istri saya 2 jadi bidadari, umpama solehah, ya, umpama taat. Istri Pak RT nanti 2 juga jadi solehah. Cantik-cantik bener. Udah disiapin semua.
Itu yang gak punya istri ya nungguin belakangan dulu. Nah, gitu. Ya, Masya Allah. Habis waktu ya? Udah jam 4 menit ya. 10 menit. Ya, kan ngomong begini susah ini. Nyari-nyari dulu. Coba dah. Kalau nggak biasa gugup sudah. Nah inilah tadi. Maka kita diingatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus memiliki kesadaran. Apa kata Nabi? Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang bisa mengoreksi dirinya. Bahwa dari kehidupan ada kematian, ada kehidupan kembali. Karena kita yakin betul itu datang dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita diri kita jaga diri kita, selamatkan diri kita, selamatkan anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga anakmu, keluargamu daripada api neraka. Ini bicara iman, bukan bicara nafsu. Urusan besok ya enggak gitu. Kita orang yang sangat beruntung ini, man. Ya, agama kita agama Islam. Kita bertauhid, percaya kepada Allah, ya. Bayangin kebesaran Allah, kebisaan Allah menciptakan langit tanpa tiang, Masya Allah. Kagak jatuh ini langit, ada tiangnya, saudara. Nih, ini iman, barokah ya. Silakan. Nah, ini saudara, ya. Maka dengan adanya kita ini berpandai kata Nabi, ya, maka oleh karena itu ayo kita mamatkan sebentar lagi. Jangan merasa kita masih muda, masih kuat, ya. Mungkin saya nggak tahu, saya umur 80 begini, saya nggak tahu apa saya duluan meninggal dunia, saya tidak tahu. Bisa juga bapak-bapak duluan, saya belakangan, bisa itu. Saya bisa belakangan bapak duluan, bisa juga. Kenapa? Karena bukan hak milik saya, milik Allah. Saya tidak tahu apa hari esok masih ada waktu. Apakah siang nanti saya masih ada waktu? Ini enggak. Maka oleh karena itu ayo, selagi kita hayat masih di kandung badan, kita berusaha, kita berpikir, ya, dengan melakukan perintah-perintah Allah. Nanti kalau sudah waktunya kita pulang, ya, kita akan masuk ke liang kubur. Nunggu hari kiamat, hari kebangkitan. Maka kiranya cukup. Sekian jam 6.10 menit, ya. Nah, kita baca Fatihah buat ayah kita, keluarga kita, guru kita, dan orang-orang yang berimpak setiap hari di masjid ini. Mulu pada bangun masjid, yang ngasih besi, yang beliin semen, yang beli pasir, ya, yang nganter makanan, kue unti waktu ngecor, ya. Mudah-mudahan mereka masjid ini dimanfaatkan untuk ibadah. Mereka yang sudah meninggal mendapat pahala terus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang melanjutkan bangunan ini, ya, setiap hari, ya, mudah-mudahan hati kita terlalu terikat, ya, senang dengan masjid. Sebab kata Nabi, orang yang akan mendapat payungan nanti pada hari kiamat, apa itu? Antara 7 golongan kata Nabi, yaitu rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terlalu terikat, mahabbah, cinta, ibadah di masjid. Jadi maka oleh karena itu, ayo kita bareng-bareng berusaha, ya, siapapun dia, tetangga, saudara, ponakan, anak, misanan, ayo kita berusaha. Bagaimana caranya? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita selalu bisa sholat di masjid, sekalipun bukan di sini. Di mana kita pergi, berusaha untuk melakukan sholat itu. Mudah-mudahan, ya, ayah kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini atas rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu, Kau bukakan hati kami ya Allah. Kami tinggalkan rumah kami masuk di rumah Engkau ya Allah. Masjid Nurul Yakin, kami sujud dan ruku. Berikanlah ya Allah, terimalah ya Allah apa yang baik kami lakukan, dan maafkanlah segala pelanggaran yang kami lakukan sejak lalu sampai hari ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, kakek nenek kami dan keturunan kami, ibu bapa mertua kami, dan ampunilah orang-orang yang pernah berjariah di masjid ini ya Allah, yang telah mengorbankan hartanya demi kepentingan bangunan masjid ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami selalu jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan ridha-Mu ya Allah. Jika Engkau akan akhirkan hidup kami nanti, jadikan mati kami dalam husnul khatimah, membawa iman beserta amal. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluar dari sini sudah bersih daripada dosa mata kami, dosa hati kami, dosa pendengaran kami, kaki dan tangan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.